Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pihak yang terkena pajak adalah pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan apabila sudah memenuhi segala persyaratan, maka akan diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, melaporkan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Lalu, mengisi surat pemberitahuan. Jadi, surat pemberitahuan ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Langkah selanjutnya adalah menyampaikan surat pemberitahuan yang telah diisi sebelumnya, lalu membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Jadi surat setoran pajak ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya, membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi, pajak yang terutang ini adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Langkah yang selanjutnya adalah membuat pembukuan bagi wajib pajak, pribadi, dan badan. Jadi, apa perbedaan wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan? Jadi, yang pertama, wajib pajak pribadi ini adalah pihak yang memiliki pekerjaan bebas, yang mana pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Sedangkan wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang digabungkan untuk membangun usaha dalam bentuk badan usaha yang tetap. Pada saat pembukuan, pihak wajib pajak memiliki kewajiban untuk: yang pertama, memperlihatkan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha, penghasilan usaha, pekerjaan bebas bagi pihak wajib pajak pribadi atau objek yang terutang, lalu memberi izin untuk memasuki tempat atau ruang untuk kelancaran proses pemeriksaan, yang selanjutnya memberi keterangan lain yang diperlukan apabila dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah hak wajib pajak. Nah, pihak-pihak wajib pajak ini memiliki beberapa hak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melaporkan beberapa masa pajak dalam suatu surat pemberitahuan masa. Jadi, surat pemberitahuan masa ini adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang mana wajib pajak ini memiliki hak untuk melaporkannya dalam satu surat pemberitahuan saja. Lalu yang selanjutnya adalah mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, dengan beberapa kriteria tertentu yang akan dijelaskan oleh teman saya pada bab yang selanjutnya. Lalu, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang selanjutnya adalah membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan surat pernyataan tertulis dengan syarat apabila Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Lalu yang selanjutnya, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan yang selanjutnya, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas: yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi, surat ketetapan pajak kurang bayar ini adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Lalu, ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang mana merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Lalu ada surat ketetapan pajak nihil, yang mana surat ini adalah surat yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan yang tidak ada kredit pajak. Lalu ada surat ketetapan pajak lebih bayar, yang mana surat ini adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Lalu ada pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya adalah wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas suatu surat keputusan keberatan. Lalu berhak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya memiliki atau berhak untuk memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak berupa bunga. Akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu tentang NPWP dan juga NPPKP. Namun sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari NPWP dan juga NPPKP. Baik, pengertian dari NPWP adalah nomor pokok wajib pajak yang merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada NPPKP. NPPKP yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Adalah nomor yang diberikan kepada setiap pengusaha berdasarkan Undang-Undang PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi NPWP dan juga NPPKP. Fungsi NPWP terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, kemudian sebagai identitas wajib pajak, dan yang terakhir menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian ada fungsi dari NPPKP. Fungsi dari NPPKP terdiri atas untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya atau pengusaha kena pajak, kemudian untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPBM. PPN yaitu pajak pertambahan nilai dan juga pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya itu ada untuk pengawasan terhadap administrasi perpajakan. Kemudian kita akan membahas mengenai tempat pendaftaran NPWP. Jadi tempat pendaftaran NPWP yang pertama itu ada bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak badan adalah tempat kedudukan atau kegiatan usaha wajib pajak. Selanjutnya ada tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang pertama itu bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang kedua, bagi pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Yang ketiga, bagi pengusaha pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha atau tempat kedudukan pengusaha ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
Yang keempat, bagi PKP tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan tempat pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Contohnya BUMD yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta dan wajib pajak BUMN termasuk anak perusahaan yang penyertaan modal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara pendaftaran dan pengukuhan PKP. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak setempat dengan melampirkan yang pertama untuk WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang kedua untuk WP orang pribadi dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka kedua pihak tersebut dapat melampirkan KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Kemudian yang ketiga, untuk WP badan dapat melampirkan akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan yang menunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Selanjutnya melampirkan KTP dan NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan. Yang keempat, untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong dapat melampirkan KTP dan surat penunjukan sebagai bendahara. Yang kelima, untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut harus melampirkan perjanjian kerjasama sebagai joint operation, NPWP bagi masing anggota joint operation, dan yang terakhir melampirkan KTP. Selanjutnya yang keenam, wajib pajak dengan status cabang orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin harus melampirkan surat keterangan terdaftar. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu untuk WP orang pribadi dan WP badan yang melamporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Persyaratan tambahan yang diminta antara lain yaitu SIUP dan keterangan domisili dari pengelola gedung kelurahan. Untuk yang selanjutnya yaitu pendaftaran NPWP dan PKP melalui elektronik. Pendaftaran NPWP dan PKP oleh wajib pajak juga dapat dilakukan secara elektronik, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id. Wajib pajak cukup memasukkan data-data pribadi berupa KTP, SIM atau paspor untuk dapat memperoleh NPWP. Selanjutnya mengenai wajib pajak pindah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu NPWP, di mana dalam NPWP data identitas yang kita sertakan harus sesuai agar tidak terjadi kesalahan saat pelaporan pajak. Nah, bagaimana jika wajib pajak pindah? Nah, jika wajib pajak pindah ini disebabkan oleh beberapa hal, bisa saja disebabkan ketika seseorang mendaftar NPWP menggunakan alamat tempat bekerja pada saat itu. Nah, pada saat ini sudah tidak bekerja di kantor tersebut dengan wilayah KPP yang berbeda dengan alamat tinggal saat ini. Nah, permohonan wajib pajak pindah bisa diajukan melalui dua cara, yaitu bisa melalui offline maupun online. Selanjutnya yaitu permohonan wajib pajak pindah bila dilakukan secara online, di mana diatur dalam pasal 33 PER strip 20 garis miring PJ garis miring 2013, di mana untuk permohonan wajib pajak pindah yang dilakukan secara online ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengisi formulir pada website www.pajak.go.id, di mana kita wajib pajak dapat mengisi formulir perubahan data wajib pajak pada aplikasi e-registration yang tersedia pada website djp www.pajak.go.id. Nah, langkah kedua yaitu mengupload dokumen yang disyaratkan ke KPP lama. Maksudnya yaitu wajib pajak mengirimkan dokumen yang telah disyaratkan ke KPP lama, yang mana pengiriman dokumen itu dapat dilakukan dengan cara mengupload soft copy atau dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkan dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Yang ketiga yaitu jangka waktu yang diberikan
permohonan perpindahan yaitu 14 hari. Maksudnya apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima oleh KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan lagi, yaitu permohonan pindah secara tertulis atau offline yang diatur pada pasal 34 PER strip 20/PJ/2013. Nah, langkah yang pertama yaitu mengisi formulir dan melengkapi formulir yang disyaratkan, yang mana permohon secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemindahan wajib pajak dan melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikannya ke KPP lama. Langkah kedua yaitu penyampaian permohonan secara tulis atau mengirimkan permohonan itu secara tertulis, yang mana dapat dilakukan bisa secara langsung ke KPP lama atau melalui KP2KP, melalui kantor pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang ketiga yaitu KPP lama memberikan bukti penerimaan surat. KPP lama memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan lengkap. Yang keempat yaitu dokumen yang disyaratkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksudnya dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain. Yang mana saat ini permohonan pindah NPWP dapat dilaksanakan di KPP baru. Wajib pajak dapat mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan permohonan wajib pajak, KPP lama memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Nah, apabila permohonan diterima, KPP akan menerbitkan surat pindah, surat pencabutan SKP untuk disampaikan kepada wajib pajak, dan KPP baru menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah keputusan surat pindah. Penghapusan NPWP dan pengukuhan PKP secara online, yaitu dengan cara mengisi formulir pada website www.pajak.go.id dan mengirimkan dokumen ke kantor KPP terdekat. Nah, cara yang langkah selanjutnya itu pengiriman dokumen dengan mengupload dokumen yang disyaratkan. Yang ketiga itu jangka waktu permohonan penghapusan 14 hari untuk diterima. Jika dalam 14 hari itu tidak dikirim permohonannya, maka permohonan untuk penghapusan ditolak. Penghapusan NPWP dan pengukuhan PKP secara tertulis atau offline, di mana langkah yang pertama itu mengisi formulir dan melengkapi formulir yang disyaratkan. Nah, langkah yang kedua yaitu penyampaian permohonan secara tertulis melalui KPP atau KP2KP, yang mana yang syarat yang ketiga itu KPP lama memberikan bukti penerimaan surat. Dan yang langkah yang keempat, dokumen yang disyaratkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Slide selanjutnya yaitu pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, membayar sendiri pajak yang terutang, yaitu pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan PPh atau pajak penghasilan pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan. Kedua, adanya pembayaran pajak sesuai dengan pajak penghasilan pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak. Kemudian kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain sesuai dengan pasal PPh final pasal 4 ayat 2 yang merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksudkan final di sini adalah pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri, tidak dapat dikreditkan terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Kemudian PPh pasal 15 yaitu pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, dan perusahaan lainnya. Lalu PPh pasal 21 yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.
PPh pasal 22 yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintahan. Kemudian PPh pasal 23 yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu BUT. Lalu PPh pasal 26 yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui pembayaran pajak di luar negeri sesuai dengan PPh pasal 24 yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Dan PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Kemudian pembayaran juga dapat dilakukan dengan melakukan pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintahan. Kemudian yang terakhir, kelima, pembayaran pajak-pajak lainnya, yaitu pertama pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang. Lalu ada pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu terakhir pembayaran bea materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan. Pelaksanaan pembayaran pajak sendiri dapat dilakukan di kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau KPP atau KP4 terdekat atau dengan cara melalui pembayaran pajak secara elektronik atau e-payment. Kantor penerima pembayaran pajak adalah kantor pos atau bank atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ataupun tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran pajak bisa terjadi apabila para wajib pajak membayar lebih besar daripada jumlah hutang pajak yang seharusnya mereka bayar. Dan kelebihan pembayaran pajak tersebut bisa dikembalikan dengan syarat para wajib pajak tidak mempunyai hutang pajak atau tidak terhutang pada pajak lain. Adapun syarat-syarat pengembalian pajak tersebut ialah terlebih dahulu membuat permohonan surat ketetapan pajak bagi bayar dan dilakukan sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Yang kedua, adanya surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan ketiga, akan dikeluarkannya surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak oleh Jenderal Pajak, tetapi lebih dahulu para jenderal pajak itu memberi atau meminta surat-surat keterangan yang harus dilengkapi oleh para wajib pajak, yaitu surat keberatan, surat pengajuan sanksi, surat anotasi keputusan penghapusan sanksi, surat keputusan ketetapan pajak, dan surat keberatan kelebihan pajak. Setelah semua surat sudah dilengkapi, maka akan adanya keputusan banding yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang diajukan oleh wajib pajak, dan wewenang tersebut akan diteruskan oleh pajak pelaksanaan. Apakah pajak itu atau pajak lebih yang telah dibayar akan dikembalikan. Adapun kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dan kriteria tertentu
Apa itu wajib pajak kriteria tertentu? Ialah para wajib pajak yang diberikan pendahuluan atau dipercepatnya pengembalian pada kelebihan bayaran pajak yang telah dilakukan dengan syarat atau kriteria tertentu. Yang pertama, para wajib pajak harus tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan bahwasanya mereka telah melakukan kelebihan pembayaran pada pajak tersebut. Yang kedua, mereka tidak mempunyai tanggungan atau hutang pada pajak jenis manapun, kecuali kepada pajak yang telah memperoleh atau mendapatkan izin untuk pengesuran atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, wajib pajak terdapat pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut pada laporan keuangan dan akuntan publik mereka dan diawasi oleh pengawasan keuangan pemerintahan. Yang keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan kejahatan pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dan apabila para wajib pajak memberikan permohonan untuk pengembalian kelebihan pajak, maka oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan permohonan tersebut harus sudah diterima secara lengkap, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan tersebut telah diterima secara lengkap untuk penambahan nilai pengembalian pajak tersebut. Dan apabila kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu, wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu adalah yang pertama, para wajib pajak pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Yang kedua, para wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan dikenakan wajib pajak dari presentasi pendapatan. Yang ketiga, badan atau pengusaha yang mempunyai surat pemberitahuan masa pembayaran pajak dengan jumlah penyerahan lebih dalam dengan waktu tertentu. Adapun tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ialah para wajib pajak harus melakukan permohonan kelebihan pajak terlebih dahulu dengan syarat adanya surat dari perintah pembayaran kelebihan pajak. Kedua, Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Setelah pemeriksaan tersebut, maka akan dikeluarkannya atau diterbitkannya surat ketepatan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima. Setelah surat ketetapan pajak diterbitkan, para Dirjen Pajak harus memberikan keputusan apakah dapat memberikan pengembalian pembayaran kelebihan pajak tersebut. Apabila terdapat keterlambatan dalam keputusan dan penerbitan keputusan, maka para wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% dari kelebihan pembayaran pajak tersebut. Adapun wajib pajak mengalami atau berpendapat dalam jumlah pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan. Keberatan itu hanya ditujukan kepada Direksi Jenderal Pajak dengan syarat harus adanya surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Cara pengajuan keberatan sendiri ialah sebagai berikut. Pertama, pengajuan keberatan harus menunjukkan satu masa atau satu pajak dan jenis keberatan atau pajak penghasilan yang diajukan. Yang kedua, keberatan pengajuan pajak harus mengemukakan keberatan dalam hal seperti jumlah pajak hitung atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut serta jumlah rugi menurut perhitungan pajak dengan perhitungan pendapatan disertai dengan alasan mengapa terjadinya keberatan dalam hal perhitungan tersebut. Yang ketiga, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikirimnya surat ketepatan pajak serta tanggal pemotongan atau pemungutan pajak tersebut. Yang keempat, wajib pajak tidak dalam atau masih mempunyai hutang pajak. Bila masih ada, para wajib pajak untuk melunasi terlebih dahulu pajak tersebut. Wajib pajak harus mengungkapkan pembukuan pencatatan data informasi serta keterangan lain dari dalam proses keberatan yang diajukan pada saat pemeriksaan, sehingga data tersebut dapat memberikan keterangan untuk diterbitkan dalam penyelesaian keberatan yang diajukan. Apabila belum puas dengan hasil keputusan keberatan yang telah diajukan para wajib pajak, dapat melakukan banding untuk tata cara permohonan. Banding diajukan secara tulis dalam bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Dilampirkan surat keputusan keberatan tersebut. Yang kedua, terdapat satu keputusan surat banding keringanan dalam pembayaran pajak serta kelebihan dalam adanya keberatan banding dan pengajuan dalam hal pajak pengajuan, maka para wajib pajak dapat melakukan permohonan keberatan sehingga mendapatkan imbalan berupa bunga dari persentase kelebihan pajak yang diberikan. Apabila surat keputusan keberatan yang diajukan tidak sesuai dengan para wajib pajak inginkan, maka wajib pajak dapat melakukan banding pada permohonan tersebut. Apabila keputusan banding tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan wajib pajak, dapat melakukan permohonan peninjauan kembali sehingga diberikannya imbalan bunga dari persentase kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan para wajib pajak inginkan. Sekian dan terima kasih. Pelaporan pajak. Surat pemberitahuan atau SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Di slide selanjutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. Yang pertama, fungsi SPT. Fungsi SPT terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Dan yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang kedua ada jenis SPT. Jenis SPT terbagi menjadi 2. Yang pertama ada SPT massa dan SPT tahunan. Selanjutnya ada bentuk dan isi SPT. Bentuk dan isi SPT untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian perpajakan. Bentuk dan isi SPT, keterangan dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada tata cara pengisian dan penyampaian SPT. Tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Yang kedua, surat pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, dalam hal ini, wajib pajak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan. Surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan. Yang keempat, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dan yang kelima, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan, surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan. Yang terakhir ada pembetulan SPT. Pembetulan SPT wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Di slide selanjutnya ada tata cara pelaporan pajak. Yang pertama bisa secara langsung, terus bisa dengan pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang terakhir cara lain yaitu dengan e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau application service provider. Selanjutnya ada batas waktu pelaporan yang dapat dilihat di tabel berikut. Di slide selanjutnya ada perpanjangan batas waktu pelaporan. Untuk SPT tahunan, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Di slide selanjutnya ada sanksi keterlambatan laporan, yaitu sanksi administrasi berupa denda dengan 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 100.000 untuk SPT tahunan PPH-OP, dan 1 juta untuk SPT tahunan PPH badan. Kemudian kita masuk ke pembahasan pembukuan dan pencatatan. Di sini ada 2 hal, yaitu ada pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada tiap tahun pajak berakhir. Pembukuan itu sendiri juga harus diselenggarakan dengan cara atau dengan sistem yang lazim di Indonesia. Contohnya misalnya seperti harus mengikuti standar akuntansi keuangan, kecuali ada aturan-aturan perundang-undangan yang menentukan tentang perpajakan itu dengan menentukan hal lainnya. Kemudian di dalam pembukuan itu juga harus taat asas, artinya bahwa dia harus mengikuti sistem yang ada, tidak boleh bertentangan dengan sistem atau dengan cara-cara yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun prinsip dalam taat asas itu dalam metode pembukuan itu misalnya seperti yang pertama itu ada stel-stel pengakuan penghasilan. Kemudian yang kedua ada tahun buku, yang ketiga itu ada metode penilaian persediaan, dan yang keempat itu ada metode penyusunan dan amortisasi. Sedangkan pencatatan itu sendiri merupakan bagian dari pembukuan. Jadi dengan adanya pencatatan maka akan adanya pembukuan, dan jikalaupun tidak ada pencatatan maka tidak akan adanya pembukuan.
Pencatatan bagi wajib pajak yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tertentu ataupun pekerjaan bebas. Jadi pencatatan perpajakannya itu meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan untuk mereka yang hanya menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, maka pencatatannya itu hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Jadi seperti itu. Slide selanjutnya kita masuk ke bagian pentingnya pembukuan dan pencatatan wajib pajak. Di bagian ini kita harus mengetahui apa sih pentingnya pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Jadi setiap wajib pajak itu harus melakukan pembukuan dan pencatatan. Jadi apa tujuan dilakukan pembukuan dan pencatatan itu dan apa pentingnya bagi wajib pajak. Jadi di sini pajak itu dengan bisnis itu adalah dua hal yang saling berikatan. Jika dalam dunia bisnis itu setiap perusahaan dia membutuhkan sistem pencatatan untuk mencatat seluruh kegiatan aktivitas dalam perusahaan itu secara rapi dan teratur. Jadi secara umum sistem pencatatan aktivitas kegiatan perusahaan itu kalau di dalam bisnis itu dikenal dengan nama akuntansi. Di mana di dalam akuntansi itu memuat informasi-informasi yang akan menghasilkan laporan-laporan tertentu untuk kepentingan tertentu juga yang mengenai aktivitas ekonomi perusahaan tersebut. Sama halnya dalam pajak, pencatatan itu juga penting untuk dilakukan. Di mana kalau di dalam pajak sistem pencatatan itu lebih dikenal dengan nama pembukuan. Jadi dengan adanya pembukuan atau akuntansi tadi, maka akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menunaikan pajaknya. Di mana dalam hal perpajakan itu beberapa kemudahan yang diperoleh oleh wajib pajak itu yang pertama itu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan masa dan tahunan mereka. Jadi dengan adanya pembukuan dan pencatatan itu akan memudahkan bagi wajib pajak ketika mereka ingin mengisi surat pemberitahuan masa dan tahunannya. Yang kedua itu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak mereka. Dan yang ketiga itu memberikan atau menyajikan informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk dianalisis oleh pengambil kebijakan perusahaan. Jadi itulah beberapa hal yang dapat atau manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak ketika mereka melakukan pembukuan dan pencatatan pajak terhadap pajak mereka. Slide selanjutnya itu ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Jadi ada undang-undang yang mengatur kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, yaitu di mana dalam Undang-Undang KUP pada pasal 28 ayat 1, di mana bunyinya itu setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Jadi seluruh orang pribadi ataupun pekerjaan bebas lainnya, usaha lainnya itu yang dikenakan sebagai wajib pajak wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Namun karena kita lihat atau disadarinya bahwa bagi yang wajib pajak pribadi tertentu itu penyelenggaraan pembukuan itu dianggap terlalu menuntut tenaga dan biaya yang begitu besar, sehingga itu juga bisa membebani masyarakat di luar kemampuannya. Maka ada pasal pengecualian, yaitu di pasal 28 di mana di ayat 2 pengecualian dari pasal 28 ayat 1, di mana bunyinya itu bahwa di mana itu bagi wajib pajak
tertentu yang belum mampu untuk melakukan atau menyelenggarakan pembukuan, maka mereka itu diberikan kelonggaran untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, namun hanya menyelenggarakan pencatatan. Jadi di sini ditekankan bahwa bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, tapi mereka itu wajib untuk melakukan pencatatan, karena tidak dilakukan pembukuan, pencatatannya tetap harus dilakukan bagi wajib pajak. Jadi adapun tujuan yang diadakannya kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tadi itu juga untuk kepentingan bagi wajib pajaknya. Jadi mereka diberi dengan adanya pembukuan dan pencatatan itu mereka bisa menghitung besarnya pajak mereka yang terutang, kemudian jumlah pajak yang sudah dibayar sendiri ataupun melalui pemotongan dari pihak lain. Kemudian untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi mengenai penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian penghasilan yang merupakan objek pajak, dan juga penghasilan yang telah dikenakan pajak baik yang bersifat final maupun yang tidak bersifat final. Dan pembukuan dan pencatatan itu juga diselenggarakan untuk kepentingan untuk mencerminkan bagaimana keadaan kegiatan suatu usaha bagi wajib pajak itu. Jadi dengan adanya pembukuan dan pencatatan itu dapat kita lihat bagaimana usaha wajib pajak itu, apakah usahanya itu berjalan lancar ataukah ada hambatan-hambatan tertentu yang sehingga mereka tidak bisa membayar pajak. Dan bahasan terakhir itu tentang syarat-syarat pembukuan dan pencatatan. Di sini dalam hal pembukuan itu yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah pembukuan itu harus diselenggarakan di Indonesia, di mana mereka harus menggunakan bahasa atau huruf Latin, kemudian angka Arab, satuan uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau dalam bahasa rupiah atau yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Jadi boleh dilakukan dalam beberapa hal, misalnya boleh dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau dalam satuan rupiah lainnya, tapi harus diselenggarakan di Indonesia dan harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Yang kedua, itu pembukuan itu harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Di mana prinsip taat asas tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana salah satunya itu ada stealth akurat atau stealth kas. Kemudian yang ketiga, itu syarat yang ketiga, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP. Kemudian yang keempat itu pembukuan itu sekurang-kurangnya harus terdiri dari catatan-catatan yang mengenai utang, harta, kemudian harus mengenai modal, kemudian penghasilan, kemudian biaya, penjualan, pembelian. Di mana hal ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terutang. Kemudian yang syarat kelima itu pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa asing selain menggunakan bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu sebelumnya harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan melakukan penyelenggaraan dengan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa lainnya. Syarat keenam itu pencatatan terdiri atas data-data yang dikumpulkan secara teratur, di mana mengenai hal-hal seperti penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Kemudian termasuk juga penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
Kemudian syarat yang terakhir itu buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan tersebut dan dokumen lainnya termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola, baik itu secara elektronik maupun secara program aplikasi online, itu wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, di mana di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak itu, atau di tempat lain yang memiliki tempat lain atau tempat domisili dari wajib pajak tersebut. Jadi harus disimpan oleh wajib pajak itu minimalnya 10 tahun bagi wajib pajak tersebut.